Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih membahas mengenai kerusuhan yang baru saja terjadi di Papua di tengah kemeriahan dan juga kemegahan PON yang diselenggarakan di sana. Masih bersama dengan Prof. Cahyo. Prof. Cahyo tadi telah menjelaskan begitu banyak juga masalah-masalah atau faktor-faktor penyebab yang bisa menyebabkan banyak sekali kasus-kasus ataupun konflik yang terjadi di Papua. Nah, ini dalam membuka pintu perundingan ini bagaimana sebaiknya pemerintah strategi-strategi atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang pertama itu pertama kan manajemen konflik dulu ya, kekerasan dihentikan, pasti dengan menggunakan polisi, menggunakan tentara untuk melerai ya, stop kekerasan, panah-panahnya disimpan. Itu saya kira sudah mulai dilakukan ya, kedua belah pihak untuk menahan diri berada di kampungnya masing-masing. Nah kemudian setelah itu saya kira pemerintah daerah atau tokoh-tokoh bupati ini harus memanggil ya semua ya tokoh-tokoh yang punya pengaruh ya. Salah satunya adalah itu 4 pilar itu harus ada dari gereja, dari kelompok etnis, kelompok suku, dari perempuan, kemudian dari pemuda, dan 3 tunggu, kemudian ditambah pemuda, mungkin jadi 4 tunggu ya. Untuk harus perlu ada komunikasi atau dialog antar mereka. Dialog itu pertama juga harus bertujuan untuk mengklarifikasi ya. Untuk mengklarifikasi apa yang sebetulnya terjadi, suatu dialog yang terbuka, yang jujur ya, yang adil ya, harus dijelaskan misalnya mengapa bupati itu meninggalnya, kenapa, ini juga harus perlu dilakukan pengusutan ya, mungkin dia sakit apa misalnya, atau dia kenapa kok tiba-tiba dia meninggal, apa yang menyebabkan, jadi hasil otopsinya juga harus dijelaskan secara terbuka. Ini mungkin peran yang di Jakarta ya, peran pemerintah pusat saya kira ini ya. Dia juga harus melakukan penyidikan bupati itu meninggal karena apa. Kemudian yang kedua juga perlu dilakukan penyidikan, pengusutan ya, siapa yang mengeluarkan kabar bohong dan kemudian memanipulasi kabar bohong itu menjadi kekerasan yang bersifat komunal. Siapa yang memanipulasi kabar bohong, siapa yang menggerakkan massa, itu juga harus diusut ya. Nah kemudian ketika semua itu diusut, kemudian pihak-pihak yang bertikai baru bisa melakukan rekonsiliasi. Jadi mungkin kasus ini tidak hanya bisa diselesaikan di Yaugimo, tetapi juga harus diselesaikan juga, ada kontribusi Jakarta ya. Jadi pertama kasus meninggalnya Bapak Bupati, mantan Bupati Abu Busub itu harus diusut, diotopsi. Dia meninggal kenapa? Dan dijelaskan secara terbuka. Dia meninggal kenapa? Sakit apa ya? Atau apakah betul dia itu ada yang menyebabkan penyebab lain dari kematiannya? Itu harus dijelaskan secara transparan berdasarkan hasil otopsi. Nah yang kedua juga tadi perlu pengusutan ya, siapa yang menyebarkan kabar bohong, siapa yang memanipulasi kabar bohong untuk menggerakkan massa, ini juga harus diusut. Penegakan hukumnya bisa juga terjadi. Ini kan tempatnya bisa saja dari luar Yaugimo ya, bisa di Jayapura, bisa di Jakarta, bisa di tempat-tempat lain, bisa juga di mana saja. Ini juga perlu diusut ya, siapa yang memanipulasi kabar bohong, siapa yang menggerakkan massa. Kemudian yang ketiga baru dilakukan rekonsiliasi. Nah itu baru, saya kira baru bisa dilakukan dialog antar 4 pilar itu, antar 3 pilar itu, dialog untuk klarifikasi ya, dialog untuk klarifikasi. Ini adalah persoalan yang terjadi. Kemudian ya saya kira perlu ada, biasanya dialog itu diakhiri dengan mekanisme misalnya ganti rugi ya, ganti rugi yang meninggal, kemudian ada kompensasi, kemudian ada pagar batu sebagai mekanisme rekonsiliasi, mekanisme untuk kembali ke keseimbangan ya, karena telah terjadi perang. Nah tetapi sebelum dialog yang bersifat
dialog antara tokoh-tokoh masyarakat itu, saya kira dua hal itu perlu dilakukan. Pengusutan otopsi di Jakarta, otopsi mantan bupati, jenazah Bupati Abu Busok, kemudian pengusutan terhadap siapa yang menyebarkan kabar bohong dan siapa yang memanipulasi kabar bohong itu untuk menggerakkan massa. Kemudian dua hal itu menjadi bahan untuk dialog, untuk rekonsiliasi. Saya kira dialog untuk rekonsiliasi itu lebih mudah antar mereka. Yang lebih susah itu adalah kalau ada kepentingan-kepentingan politik yang menungganginya. Ada pihak-pihak yang tidak ingin Papua itu damai. Ini yang menjadi masalah. Kalau saya kira syarat utama untuk perdamaian adalah otopsi itu harus diumumkan dengan jujur. Dia mantan bupati meninggal karena apa? Tidak boleh ditutupi. Yang kedua, itu siapa yang menggerakkan massa, kan dilihat dari WA-nya, dari HP-nya, itu bisa ditelusuri. Kalau dua hal itu tidak bisa diselesaikan, maka rekonsiliasi tidak akan sulit berjalan ya. Dan kalaupun bisa ada bakar batu, peristiwa yang sama bisa terulang lagi. Maka itu perlu dilakukan penegakan hukum yang transparan, yang adil, kemudian baru bisa dilakukan rekonsiliasi antar kelompok-kelompok yang bertikai. Karena mereka semua korban, baik kelompok Yali maupun Kimyal itu semua korban dari sebuah manipulasi. Baik, jadi pemerintah saat ini perlu untuk melakukan manajemen konflik dengan cara penegakan hukum melalui pengusutan kasus ini di Jakarta, dan kemudian juga harus memberikan komunikasi, mengkomunikasikan begitu ya, dan sosialisasi yang tepat mengenai informasi dari hasil pengusutan dan juga penegakan hukum yang dilakukan di awal ini, kemudian baru bisa dilakukan rekonsiliasi begitu ya Prof ya, dari hasil atau dari sosialisasi informasi ini. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan PON sendiri ini kira-kira akan terpengaruh tidak, Prof? Kalau PON saya kira secara teknis tidak akan berpengaruh, tidak akan mengganggu PON. Tetapi secara etis itu penyelenggaraan PON di tengah suasana konflik itu suasananya menjadi tidak enak. Gitu jadi secara psikologis akan berdampak begitu ya Prof, ya, walaupun itu jadi mengganggu psikologi orang Papua ya. Baik, mereka berpesta, mereka beramai-ramai, kemudian pada sisi lain saudaranya ada yang meninggal, ada yang terbunuh, ada suasana perang. Yang mengganggu secara psikologis ya. Tetapi kalau secara teknis saya kira tidak mengganggu. Mungkin itu Mbak, tadi bahasanya itu perlu mengusut ya, perlu melakukan otopsi terhadap meninggalnya mantan Bupati Abu Busok dan menjelaskannya kepada publik ya tentang apa yang terjadi pada beliau. Kemudian yang kedua, mengusut yang hoax itu dan siapa yang menggerakkan massa itu, dari dua itu. Baru yang ketiga, mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat dari keempat tunggu atau 3 tunggu tadi itu untuk melakukan rekonsiliasi. Saya kira itu Mbak mekanisme. Baik, terima kasih Prof Cahyo telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Kita harapkan semua juga berjalan dengan lancar, PON berjalan dengan lancar, dan juga konflik bisa segera terselesaikan. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak Tasya, selamat malam.